Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tira Kusipiani Malarangan, NPM 200120102446 dari kelas Strategi Operasional J. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar kecerdasan buatan dan sifat perusahaan, implikasi strategi dan implementasi strategi pada industri 4.0. Literatur ekonomi awalnya memiliki keyakinan yang mendalam bahwa salah satu sumber daya inti, bukan sumber daya yang paling utama, adalah sumber daya manusia. Kami telah berulang kali melihat argumen bahwa sumber daya yang paling penting setiap bentuk, baik itu dalam organisasi, negara, dan perusahaan, adalah orang-orangnya. Maka dari itu tidak mengherankan bahwa sebelum tahun 1930-an, pandangan ekonomi klasik adalah bahwa bisnis harus mempekerjakan karyawannya. Ini dapat dilakukan dan jika bisnis membutuhkan mereka untuk tugas-tugas tertentu. Pandemi dan akselerasi besar pemanfaatannya terhadap teknologi. Ketika dunia berubah, tampaknya perusahaan dan individu dalam perusahaan terjebak antara memanfaatkan kemajuan yang dibawa oleh teknologi dan menjaga aspek-aspek tertentu dari perusahaan dalam bentuk tradisional. Misalnya, di sebagian besar perusahaan rapat harus dihadiri secara fisik di dalam ruang rapat, meskipun dalam dunia digital sekarang telah diciptakan ruang platform rapat digital yang disediakan untuk banyak peserta. Kemudian pandemi hebat COVID-19 melanda umat manusia menjelang akhir tahun 2019. Hal ini menyebabkan sebagian besar pemerintah mengurung warganya karena khawatir virus akan menyebar dan antisipasi rumah sakit tidak akan mengatasinya. Di sebagian besar dunia bisnis seperti gimnasium dan restoran, klub malam, bar, dan kasino semuanya harus ditutup atau bekerja dengan anggota staf yang minimal. Kecerdasan buatan atau yang biasa disebut Artificial Intelligence atau AI. Kelemoy dan Marwala berpendapat bahwa kecerdasan simulasi memungkinkan mesin untuk bertindak seperti manusia. Oleh karena itu, ia dapat mengantisipasi peristiwa lebih baik daripada yang dapat dilakukan manusia. AI mengacu pada teori dan perkembangan sistem komputer yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Contoh tugas termasuk persepsi visual, pengenalan suara, pengambilan keputusan, dan terjemahan antar bahasa. Untuk Copeland, AI adalah komputer digital atau robot yang dikendalikan komputer yang melakukan tugas-tugas yang biasa diasosiasikan dengan manusia-manusia yang cerdas. Pengantar singkat pembelajaran mesin. Menurut Edward, ML adalah salah satu teknologi yang paling berpengaruh dan kuat di dunia saat ini. ML adalah alat untuk mengubah informasi menjadi pengetahuan. ML berbeda dari rekayasa perangkat lunak tradisional yang menggabungkan aturan yang dibuat manusia dengan data untuk menciptakan jawaban atas suatu masalah. Perbedaannya adalah ML menggunakan data dan jawaban untuk menemukan aturan di balik suatu masalah. AI mempunyai dua perkembangan, yaitu hari-hari awal dan perkembangan utama. Kecerdasan buatan dimulai ditemukan oleh manusia dan dikemukakan pada tahun 1956 di konferensi Dartmouth. Pada tahun 1950, Turing menerbitkan mesin komputasi dan kecerdasan yang akhirnya menjadi sebuah karya, di mana melalui karya ini Turing mengusulkan cara membuat mesin cerdas dan bagaimana cara mesin tersebut akhirnya dapat diuji kecerdasannya. Ide tersebut akhirnya menjadi sebuah tes yang dapat disebut tes Turing, dan cara mengetesnya adalah jika manusia berinteraksi dengan mesin tetapi dia tidak bisa menentukan apakah dia berinteraksi dengan mesin itu atau manusia, maka mesin itu dianggap cerdas. Lalu ada juga perkembangan utama. Tantangan utamanya adalah komputer tidak dapat menyimpan perintah bahwa hanya menjalankannya, tetapi tidak dapat mengingat apa yang dilakukan. Diringankannya pada tahun 1970-an. Anvoha menyatakan bahwa komputer mulai berkembang dengan menyimpan lebih banyak informasi sekitar tahun 1957 dan 1974. AI di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada AI lemah dan AI kuat. AI yang kuat itu dianggap sebagai AI yang paling pintar karena dia tidak perlu menjalankan suatu program tanpa kode tertentu dan dia bisa menyerap informasi, dan AI yang lemah dia perlu dijalankan oleh suatu program karena dia tidak bisa menyimpan informasi. Perbedaannya adalah ketergantungannya pada campur tangan manusia. Di sini sensor teknologi AI digunakan juga dalam dunia industri karena saat ini konsumen berfokus untuk menantikan yang berbeda pada industri otomotif seperti produk yang lebih berkualitas, andal, lebih murah, dan tentunya juga ramah lingkungan. Dan
harus user-friendly. Untuk memenuhi persyaratan ini, metodologi desain baru harus digunakan untuk sensor otomotif onboarding ke solusi perangkat lunak dengan efisiensi mesin dan sistem kontrol yang lebih tinggi. Di sini kita akan masuk ke studi kasus, yaitu mengenai investasi Baidu, Alibaba, dan Tencent pada Artificial Intelligence. Yang pertama, di sini ada investasi BAT di AI dalam company Alibaba.com. Di sini dijelaskan ada dua teknologi AI yang dikembangkan oleh Alibaba. Yang pertama ada ET Brain, hasil penelitian IDST yang berupa platform otak buatan yang terbuat bagi bisnis untuk memanfaatkan teknologi AI secara praktis di bidang apapun. Yang kedua di sini ada AliGenie, hasil penelitian dari AI Labs yang berfokus pada pengembangan produk AI. AliGenie merupakan asisten interaktif yang memanfaatkan pengenalan suara Alibaba dan kemampuan AI lainnya. Alibaba berinteraksi secara vertikal dengan berinvestasi pada perusahaan. Yang pertama, produsen perangkat keras AI seperti DeepI, Tech, dan Cambricon, pengembang perangkat lunak seperti Fast++. Investasi BAT di AI pada perusahaan Baidu. Yang pertama, diluncurkan dua inisiatif baru seperti Baidu Cloud yang menyediakan infrastruktur untuk menghasilkan, menganalisis, dan menandai data. Yang kedua ada Baidu Brain sebagai platform algoritma yang terbuka untuk pihak yang saling melengkapi. Selain dalam penerapan teknologi ini, Baidu juga berinvestasi di perusahaan lain, terutama di dua bidang spesifik, yaitu bidang mobilitas pengemudi sendiri, self-driving, di perusahaan Velodyne dan Expertise, dan bidang interaksi bicara di perusahaan Kit AI dan Sound AI. Nah, di sini yang terakhir, investasi BAT di AI ada dalam perusahaan Tencent. Tencent telah mengembangkan keunggulan dan pengenalan suara oleh gambar. Karena itu Tencent menemukan kemampuan itu pada yang pertama ada Xiaowei, asisten digital WeChat yang berbasis kecerdasan buatan AI. Dan yang kedua di sini ada Maifeng, ekspansi baru AI dalam bidang L&D, yaitu berupa sistem pengenalan, analisis, dan pencitraan medis. Berdasarkan teknologi yang dikembangkan Tencent berinvestasi di perusahaan penelitian medis seperti Grail and Practo dan perusahaan self-driving seperti Neo dan Tesla. Nah, tadi kan sudah dijelaskan satu-satu evolusi platform BAT di bidang AI pada Baidu, Alibaba, dan Tencent. Nah, di sini ada tabel yang bisa dilihat, dan pada tahun November 2017 pemerintah Cina mengidentifikasi 4 platform AI, yaitu nasional, 3 diantaranya dieksplorasi oleh BAT, yaitu self-driving, smart city, dan R&D medis pada platform Baidu, dan terlihat bahwa BAT menerapkan teknologi AI ke dalam area bisnis mereka. Sekian penjelasan dari saya tentang pengantar kecerdasan buatan dan sifat perusahaan, implikasi strategi dan implementasinya pada industri 4.0. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.